Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan mengumpulkan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Pengelompokan data, yaitu ada data kelompok dan data tunggal. Data kelompok sendiri adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah. Lalu, pengertian data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua interval kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Purnamasari akan menjelaskan mengenai min, median, dan modus. Langkah pertama saya akan menjelaskan mengenai rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean, istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Di sini saya akan memberi contoh kasusnya, yaitu tabel jumlah penduduk Kota Bogor per kecamatan menurut jenis kelamin tahun 2006. Ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Lalu langsung saja kita mencari rata-rata hitung atau mean dengan rumusnya, yaitu jumlah semua nilai data per banyak data. Di sini saya langsung menjumlahkan semua nilai data, yaitu 786. 786 ini, nilai ini didapatkan dari hasil tambah 86 ditambah 53 ditambah 252 ditambah dengan 146, lalu yang terakhir ditambah dengan 249. Nah, dapatlah hasil 786 ini. Lalu dibagi banyak data 12. Banyak data ini biasanya juga dilambangkan dengan simbol N. 12 itu didapatkan dari jumlah frekuensi 12. 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 3. Lalu 786 ini dibagi 12 dapatlah hasilnya 65,5. Kita lanjut ke slide berikutnya, membahas mengenai modus. Modus dengan rumus yaitu MOD sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Teman-teman sekalian pasti bingung kan? Apa itu LMO? Ditambah lagi D1, D2, dan C. LMO ini didapatkan dari sini, dari interval kelas yang 5,5 dikurang 67,5. Kenapa di sini saya nulisnya 58? Karena dia dikurang lagi dengan 0,5. Dapatlah dia 58.
Lalu untuk D1 dan D2 sendiri didapatkan dari 4 dikurang 1. Kok kenapa 4 dikurang 1? Karena di sini modusnya di sini di 4. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 itu disebut dengan D1 dan D2-nya didapatkan dari 4 dikurang 2. D1 dan D2 itu sendiri adalah batas kelas sebelum kelas interval, dan D2 adalah batas kelas setelah kelas interval. Terus untuk C sendiri, C adalah jumlah dari batas interval kelas. Contohnya yaitu 38,5 sampai 47,5. Itu batasnya yaitu 10. Langsung saja untuk mengerjakan 58 ditambah 3 per 3 ditambah 2 dikali 10. Jadinya 58 ditambah 6. Kita harus mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Dapatlah hasilnya 64. Lalu kita masuk untuk data tunggal, pembahasan kasus data tunggal. Untuk teman-teman sekalian, tadi itu adalah pembahasan kasus mengenai data kelompok, dan ini pembahasan kasus untuk data tunggal. Untuk data tunggal sendiri, rumusnya yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya per N. X sendiri yang artinya rata-rata, N artinya datum ke 1, 2 dan seterusnya, dan N artinya banyak datum. Nilai median data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data, dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Misalnya, pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 85, 65, 70, 80, 95, 45, 60, 45 dan seterusnya hingga 50. Jadi setelah ditotalkan semua nilai ini tadi, dapatlah hasilnya 1451. Banyak datumnya 20. Banyak datum ini adalah data yang ini tadi, yang 85, 65, 70, 72 dan seterusnya sampai 50. Langsung saja mengerjakan. Jadi 1451 ini dibagi dengan banyak datum. Banyak datumnya adalah 20. Sama dengan 72,55. Lalu kita akan membahas mengenai median data tunggal. Median data tunggal diperoleh dari nilai tengah setelah data terurut, sehingga proses mendapatkan nilai median data tunggal di awal dari mengurutkan data. Untuk data ganjil, nilai median data tunggal sama dengan data ke setengah N ditambah 1. Sedangkan data genap, nilai median merupakan rata-rata nilai dari data ke N dan data ke 1 per 2N ditambah 1. Sebagai contohnya, nilai ujian matematika yang diberikan sebelumnya. Setelah mengurutkan nilai hasil ujian matematika tersebut akan diperoleh data 35, 45, 45, 50 dan seterusnya hingga 95. Perhatikan bahwa banyak datum pada data tersebut ada 20 atau data genap, sehingga perlu dua nilai, yaitu nilai ke 1 per 2N dan nilai ke 1 per 2N ditambah 1.
Nilai datum ke setengah N adalah 75 dan nilai datum ke setengah N tambah 1 adalah 80. Nilai tengah dari 75 dan 80 adalah 77,5 yang juga merupakan nilai median. Di sini sudah saya berikan contoh jelas dari median data tunggal. Lalu kita menjelaskan modus data tunggal. Modus di rumusnya yaitu nilai dengan frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Sebagai contoh, tinjau kembali hasil nilai ujian matematika pada bahasan sebelumnya. Hasil pengelompokan data untuk datum yang sama diberikan seperti daftar berikut: 35, 45, 45 hingga 95. Terdapat sejumlah datum yang memiliki banyak nilai atau frekuensi sejumlah yang sama, yaitu 2 nilai. Nilai-nilai tersebut adalah 45, 65, 80, 85, 90, dan 95. Jadi, nilai modus untuk data tersebut ada 6, yang terdiri dari nilai 45, 65, 80, 85, dan 95. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.